Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang resmi diperpanjang pencairan hingga tanggal 6 Agustus tahun 2025. Cukup bawa KTP asli ke kantor pos terdekat. Bantuan Rp600.000 dicairkan secara tunai ya sahabat YouTube. Kemudian informasi berikutnya terkait dengan update PKH BPNT tahap ketiga di View Detesan hari ini di tanggal 4 Agustus tahun 2025. Dan informasi yang terakhir terkait dengan 1,6 juta KPM peralihan pos ini siap dibagikan kartu KKS barunya. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang bergabung dan baru kenal dengan channel Diari Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari Bansos ini. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, sebelum saya melanjutkan informasi pada video kali ini, terlebih dahulu saya akan memberikan kabar ataupun akan menyampaikan hari ini kegiatan saya adalah melakukan ground check data DTSen dari usulan masyarakat serta usulan dinas sosial yang ada di akun Sixma saya. Target kurang lebih sekitar 5 KPM pada hari ini yang akan saya ground check ya sahabat YouTube. Tentunya saya akan mendatangi rumah target ground check tersebut. Nanti saya akan bertanya-tanya, akan melakukan wawancara berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang ada di aplikasi Sixma tersebut. Nah, hasil jawaban dari target ground check tersebut akan direkod melalui aplikasi Sixma dan nanti akan di cut off datanya di tanggal 18 Agustus tahun 2025 yang nantinya akan dilakukan perankingan oleh pihak BPS dan akan menjadi acuan penyaluran bantuan sosial untuk tahap ketiga nantinya. Jadi untuk penyaluran bantuan PKH BPNT kemudian KIS PBI untuk periode tahap 3 ya, yaitu periode Juli, Agustus, September itu nanti akan dimulai prosesnya setelah tanggal 18 Agustus atau setelah tercut off-nya hasil ground check di beberapa hari ke depan ini. Jadi bisa dipahami ya sahabat YouTube. Jadi itu agenda saya pada hari ini. Namun sebelum saya melakukan aktivitas saya pada hari ini, terlebih dahulu saya akan berbagi beberapa informasi kepada sahabat YouTube semua. Yang pertama tentunya terkait dengan adanya informasi diperpanjangnya pencairan bantuan hingga tanggal 6 Agustus tahun 2025. Nah, kira-kira bantuan apa yang resmi diperpanjang pencairannya hingga tanggal 6 Agustus ini? Jadi berdasarkan kesepakatan dari Kementerian Ketenagakerjaan, kemudian PT Pos Indonesia, serta BPJS Ketenagakerjaan untuk penyaluran bantuan subsidi upah atau BSU yang nominalnya adalah Rp600.000 untuk alokasi 2 bulan yaitu Juni-Juli, per bulannya Rp300.000 yang lewat PT Pos Indonesia ini resmi diperpanjang. Yang mana informasi awalnya itu batas akhirnya adalah tanggal 3 Agustus, namun ini diperpanjang hingga tanggal 6 Agustus tahun 2025. Hal tersebut bertujuan memberikan kesempatan kepada penerima BSU yang terdaftar namun masih belum sempat mencairkan ya. Jadi ini dikasih kesempatan lagi oleh pihak pos ya agar para penerima BSU tersebut bisa mencairkan bantuannya ya. Nah, bantuan subsidi upah ini bersifat stimulan. Jadi sementara saja, tidak setiap waktu diberikan. Jadi periodenya hanya 2 bulan yaitu Juni dan juga Juli tahun 2025. Oleh sebab itu buat para penerima yang terdaftar sebagai penerima BSU jangan dilewatkan, segera bawa KTP aslinya ke kantor pos terdekat.
nanti pihak pos akan mencocokkan dengan aplikasi yang ada di pos ya, apakah identitasnya sesuai atau tidak, terdaftar atau tidak sebagai penerima BSU di tahun 2025. Kalau misalkan terdaftar, maka bantuan BSU Rp600.000 akan dicairkan secara tunai tentunya ya, seperti itu. Namun apabila setelah dicocokkan ternyata tidak terdaftar sebagai penerima, maka ya tidak akan mendapatkan bantuan BSU. Jadi bisa dipahami ya, seperti itu. Nah, kemudian dari pihak BPJS Ketenagakerjaan, kemudian Kementerian Ketenagakerjaan juga mengkonfirmasi untuk penyaluran yang lewat bank, yaitu Bank Himbara, ini dinyatakan sudah selesai dan sisanya dicairkan lewat PT Pos Indonesia, utamanya bagi daerah 3T. Nah, ini pencairannya lewat PT Pos Indonesia dan diprediksikan tanggal 6 Agustus itu pencairannya sudah berhasil 100%. Jadi buat para penerima, jangan disia-siakan mumpung masih ada waktu hari ini, tanggal 4, 5, dan juga tanggal 6, segera cairkan dana BSU-nya. Jadi bisa dipahami ya, seperti itu. Kemudian informasi yang kedua terkait dengan update bantuan PKH BPNT tahap 3 di View DTSen hari ini di tanggal 4 Agustus tahun 2025. Seperti informasi yang telah kita sampaikan di beberapa waktu yang lalu, bahwasanya pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia saat ini masih fokus untuk menyelesaikan penyaluran bansos PKH BPNT tahap kedua, yang memang ada sekitar 3,6 juta penerima ini masih belum tersalurkan bantuannya karena peralihan dari pos ke Himbara yang saat ini masih dalam proses burokol ya, seperti itu. Dan alhamdulillah sekitar 1,6 juta KPM itu sudah dinyatakan berhasil burkol dan saat ini sedang menunggu pendistribusian kartu KKS-nya. Dan beberapa bank penyalur seperti Bank Mandiri ini sudah menyatakan siap untuk mendistribusikan kartu KKS baru tersebut di bulan Agustus ini. Sekitar 400.000 sekian KPM yang berada di Bank Mandiri ini siap didistribusikan kartu KKS-nya di bulan Agustus. Jadi buat para penerima yang daerahnya ini menggunakan bank penyalur Bank Mandiri, siap-siap saja untuk didistribusikan kartu KKS barunya ya, seperti itu. Jadi bisa dipahami ya. Insya Allah di waktu 2 hingga 3 minggu ke depan, sisanya sekitar 2 juta KPM yang masih dalam proses burokol, ini kemungkinannya akan selesai proses burokolnya dan juga akan segera didistribusikan kartu KKS barunya. Jadi buat para KPM yang peralihan dari pos ke bank, ke Himbara ya, ke kartu KKS, ini ditunggu saja. Insya Allah kalau sudah waktunya dibagikan ya, buku rekening dan juga kartu KKS-nya, insya Allah akan segera dibagikan. Dan ketika sudah dibagikan, tidak menunggu waktu lama, pastinya bantuannya akan segera dicairkan. Jadi bisa dipahami ya, seperti itu. Insya Allah di bulan Agustus September inilah ya, seperti itu. Kemudian terkait dengan PKH BPNT tahap ketiga, bagaimana statusnya di View DTSen hari ini? Tentu karena Kemensos masih fokus untuk penyelesaian pencairan tahap kedua, maka untuk tahap ketiga ini di View DTSen masih belum muncul statusnya. Periode salurnya saja juga masih belum muncul. Jadi buat para KPM PKH BPNT yang tahap keduanya ini sudah dicairkan dan saat ini sedang menunggu pencairan tahap ketiga, ini sabar saja, ditunggu ya. Seperti itu, perbanyak berdoa semoga masih menjadi penerima di tahap ketiga nanti. Karena dengan adanya penerapan DTSen sebagai acuan pencairan bantuan sosial, kemudian dengan pihak BPS yang menentukan tingkat kesejahteraan sosial ataupun desilnya, maka tidak menutup kemungkinan KPM yang di tahap kedua cair, di tahap ketiga tidak akan cair. Dan KPM yang di tahap kedua tidak cair, ada kemungkinan di tahap ketiga bisa cair. Itu semua bisa terjadi karena memang acuannya adalah tingkat kesejahteraan sosial atau tingkat kemiskinan yang memang dikelola oleh pihak BPS dan akan diperbarui setiap saat ya, seperti itu. Jadi bisa dipahami ya. Nah, jadi untuk tahap ketiga di View DTSen masih belum ada progresnya. Jadi sabar, ditunggu tentunya. Perbanyak berdoa semoga masih menjadi keluarga penerima manfaat. Tapi kalau saya pribadi ya berdoa semoga tidak lagi menjadi penerima, karena penerima bantuan sosial PKH BPNT ini kan memang dikhususkan bagi keluarga kurang mampu atau keluarga miskin ya, seperti itu, mohon maaf ya. Nah, oleh sebab itu ya doanya semoga
bisa keluar dari garis kemiskinan, bisa sejahtera, bisa kaya, rezekinya bisa lancar ya seperti itu, sehingga tidak lagi menerima bantuan sosial. Itu harapannya, dan saya yakin semua KPM harapannya sama, dan tidak ada yang harapannya itu pengen terus dapat bantuan. Kayaknya tidak ada ya seperti itu, karena kalau pengennya itu dapat bantuan terus ya berarti kan pengen terus menjadi orang yang tidak mampu atau menjadi miskin ya seperti itu. Kayaknya ini tidak mungkin. Oleh sebab itu buat para KPM, melalui video ini kita doakan semuanya semoga segera diangkat derajatnya, diberi kelancaran rezekinya, usahanya dilancarkan ya. Kemudian rezekinya berkah tentunya, sehingga bisa keluar dari garis kemiskinan dan bisa segera graduasi, bisa keluar dari penerima bantuan sosial. Amin. Oke sahabat YouTube, jadi itu informasi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video di Bansos terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.